Oke, mari langsung kita bedah topik yang satu ini. Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar dan investor sekalian di sesi bedah emiten kita. Sebagai mentor kalian, saya selalu ngingetin, tugas utama kita sebagai investor sejati itu bukan sekedar tebak-tebakan arah grafik, tapi nemuin nilai intrinsik dari sebuah bisnis. Nah, hari ini kita bakal evaluasi habis-habisan salah satu pemain raksasa di ekosistem otomotif Indonesia, yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham ASLC. Perusahaan ini lagi ada di titik persimpangan yang menarik banget nih, antara ekspansi bisnis yang agresif, tapi di sisi lain harus ngadepin tantangan makroekonomi. Jadi, yuk kita sing-singkan lengan baju dan cari tahu bareng-bareng, berapa sih sebenarnya harga wajar dari sang raja mobil bekas ini. Untuk sesi kali ini, saya udah nyiapin silabus yang cukup padat buat kita pelajari. Pertama, bedah kinerja laporan keuangan. Kedua, kekuatan ekosistem bisnis omnichannel mereka. Ketiga, kita intip sinyal manajemen lewat dividen dan buyback. Keempat, kita bakal berhitung harga wajar valuasinya. Dan yang kelima, prospek dan risiko investasinya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, bedah kinerja laporan keuangan. Di sini kita bakal membedah ilusi top line melawan realita bottom line. Sebagai fondasi dari analisis fundamental kita hari ini, saya mau kita semua pakai kacamata kritis. Kita harus bisa misahin ya, mana kilauan angka jualan dan mana realita keuntungan. Tapi jujur aja sebagai pembuka, kita emang harus kasih tepuk tangan buat pencapaian yang satu ini. Coba bayangin, sepanjang tahun fiskal 2025, ASC sukses mencetak rekor pendapatan sampai 1 triliun rupiah. Ini artinya ada pertumbuhan top line sebesar 14,5% dari tahun sebelumnya. Ini bukan pencapaian kaleng-kaleng loh. ASL ini jadi emiten mobil bekas pertama di Indonesia yang berhasil nembus angka sakti ini. Nggak heran, angka sebesar ini dengan gampang banget narik perhatian investor retail yang biasanya cuma ngelihat kinerja perusahaan dari kulit luarnya aja. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di situ aja. Disinilah saya perlu pakai topi mentor saya buat nunjukin realita yang sebenarnya ke kalian. Coba diperhatiin komparasi data ini. Walaupun pendapatannya meroket dari 876,6 miliar rupiah jadi nembus 1 triliun, laba bersih mereka malah turun. Dari 45,1 miliar di tahun 2024, jadi cuma 42,1 miliar rupiah di 2025. Terus efeknya apa? Net profit margin mereka otomatis tergerus. Dari yang tadinya sekitar 5% turun jadi 4,2%. Pelajaran pentingnya di sini, penjualan yang agresif itu belum tentu berbanding lurus sama laba bersih. Apalagi kalau perusahaannya lagi jor-joran di fase ekspansi. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah alasan dibalik turunnya margin tersebut. Kalau kita quality datanya, jumlah unit mobil yang terjual itu aslinya naik lumayan impresif loh, sekitar 20%. Tapi coba perhatiin, average selling price alias rata-rata harga jualnya. Di tahun 2024, orang-orang beli mobil di kisaran harga 200 juta rupiah. Begitu masuk 2025, angka ini anjlok jadi sekitar 170 juta rupiah. Apa artinya coba? Konsulen tuh jadi lebih selektif. Mereka milih turun kelas ke mobil yang lebih murah karena daya beli yang lagi ketat. Karena nilai margin untung per mobilnya ikut mengecil, ngikutin harga mobilnya, ya profitabilitas secara keseluruhan jadi ikut kepukul. Walaupun secara volume mereka jualan lebih banyak. Kita lanjut ke bagian kedua, kekuatan ekosistem bisnis omnichannel. Gimana sih cara ASLC ngebangun moat atau parit pertahanan di industri ini? Sekarang, setelah kita paham hitung-hitungan di atas kertas tadi, ingat satu prinsip dasar investasi ini. Kita itu beli bisnis dan ekosistemnya, bukan cuma beli 4 huruf kode saham. Secara visual, gini nih cara ASLC nyetak duit. Mesin utama yang narik pendapatan mereka sekarang ini ada di lini bisnis retailnya, yaitu Karolin.id, yang sumbangsinya dominan banget, sampai 71% dari total pendapatan. Nah, sisanya yang sekitar 29% itu datang dari operasional lelang grosir JBA dan layanan pembiayaan Motogadai. Jadi, kalau kita ngomongin apa yang jadi motor penggerak ASLC sekarang, kita lagi ngomongin ekspansi besar-besaran dari showroom Karolin.id ini. Tapi, hebatnya, kekuatan ASLC itu nggak cuma numpu di satu kaki doang. Mereka punya 4 pilar ekosistem yang saling ngunci dan muter jadi satu siklus tertutup. Pertama ada JBA Indonesia. Ini balai lelang grosir yang pegang sekitar 40% pangsa pasar nasional. Ini penting banget buat jamin stok mobil selalu liquid. Kedua, Karolin.id yang langsung jualan ke konsumen lewat sistem online to offline dengan garansi 7G+. Ini ngebangun rasa aman konsumen yang selama ini emang agak susah dicari di pasar mobil bekas. Ketiga, Motogadai. Ini semacam fintech-nya yang ngasih nafas likuiditas biar perputaran stok makin kencang. Dan yang keempat, ini nggak kalah penting, Kartalog. Ini tuh mesin data buat nentuin harga yang pas, jadi mereka nggak bakal kemahalan pas kulakan mobil.
Keempat elemen ini saling bagi data, nekan risiko, dan nyiptain efisiensi yang bakal susah banget ditiru sama kompetitor. Masuk ke bagian ketiga, sinyal manajemen lewat dividen dan buyback. Waktunya kita ngebaca arah strategi perusahaan. Bisa ngebaca gimana manajemen ngelokasiin duit itu skill wajib buat siapa aja yang serius di pasar saham. Baru-baru ini, manajemen ngasih dua sinyal kuat banget, padahal logikanya mereka lagi butuh banyak dana buat ekspansi kan? Langkah pertama, mereka mutusin buat bagi-bagi dividen tunai sebesar 12,7 miliar rupiah. Ini sama dengan Rp1 per saham atau sekitar 25% dari laba bersih mereka. Langkah kedua, ini yang lebih agresif. Mereka gelar program buyback saham sampai 50 miliar rupiah pakai uang kas sendiri. Coba pikir, di balik laporan laba yang kelihatannya turun tadi, kas internal mereka aslinya sehat banget, sampai bisa ngasih reward ke pemegang saham sekaligus jaga-jaga dari gejolak harga di market. Dan kutipan ini benar-benar ngejelasin jalan pikiran jajaran direksinya. Presiden Direktur ASLC Bapak Jani Chandra dengan lantang bilang, kalau melihat semua capaian di tahun 2025 ini, mereka merasa harga saham ASLC di bursa sekarang tuh undervalued, alias jauh di bawah nilai fundamental aslinya. Keputusan buyback puluhan miliar ini bukan sekedar janji manis loh, ini bukti real. Mereka berani ngeluarin duit kas beneran karena mereka yakin banget nilai perusahaan mereka jauh lebih tinggi daripada harga yang terpampang di layar sekuritas kalian. Lanjut ke bagian keempat, yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Menghitung harga wajar valuasi. Ini dia blueprint dari sang mentor. Oke, yuk keluarin kalkulatornya. Di bulan April 2026, harga sahamnya lagi nongkrong di sekitar Rp77 per lembar. Kalau kita cek valuasi price to book ratio atau PBV-nya, saham ini ditransaksikan di rasio 1,0 kali. Buat kalian penganut value investing, ini sinyal yang asik banget. Beli saham di PBV 1,0 kali itu ibarat kalian beli perusahaan ini hampir nyaris seharga nilai aset bersihnya aja. Jadi downside protection atau proteksi penurunannya lumayan kuat. Terus, valuasinya PE-nya ada di level 23,3 kali. Memang sih kedengarannya agak premium, tapi ini nunjukin ekspektasi market terhadap pertumbuhan ekosistem bisnis mereka ke depan. Bukan cuma ngeliat laba saat ini yang emang lagi kepotong biaya buka showroom sana-sini. Nah, dari kacamata para analis, target harga konsensus buat saham ini ada di level Rp130 per lembar. Dan disinilah klimaksnya. Kalau target harga konsensus Rp130 ini benar-benar kecapai, itu artinya ada potensi upside atau potensi cuan yang luar biasa sebesar 68,8% dari harga saat ini. Angka ini ngegambarin betapa besarnya diskon yang ada sekarang, nunggu sampai market pada akhirnya sadar seberapa matang ekosistem Caroline.id ini, dan pas nanti margin profitnya udah mulai balik normal. Bagian kelima, dan yang paling krusial, prospek dan risiko investasi. Kita wajib evaluasi objektif sebelum mencet tombol beli. Ingat, sebagai mentor yang baik, saya nggak bakal ngebiarin kalian cuma melongong lihat potensi cuannya aja. Kita harus hitung risikonya dengan kepala dingin. Intinya, kita harus tahu batasan bisnis mereka. Pertama, lelang JBA itu napasnya sangat bergantung sama suplai mobil tarikan dari leasing. Kalau leasing sepi tarikan, stok mereka juga serat. Kedua, di bisnis retail kayak Caroline.id, biaya buat dapetin customer baru tuh lumayan bakar uang loh. Kalau mereka gagal bikin customer balik lagi, biaya marketing ini bakal terus grogotin laba. Ketiga, Moto Gadai pastinya bawa resiko gagal bayar alias kredit macet. Dan keempat, yang udah kita bahas tadi, melemahnya daya beli kelas menengah otomatis bikin orang ngerem beli mobil atau milih yang lebih murah, yang ujung-ujungnya nekan margin perusahaan. Tapi tunggu dulu, selalu ada secercah harapan di ujung jalan. Di tahun 2026 ini, ada katalis makroekonomi yang berpotensi jadi game changer. Suku bunga acuan Bank Indonesia diproyeksikan bakal mulai stabil, bahkan berpotensi dipangkas kalau inflasinya jinak. Nah, ini efeknya bakal ganda buat ASLC. Pertama, cicilan mobil buat konsumen bakal lebih murah. Jadi orang-orang bakal semangat lagi buat beli mobil. Kedua, beban bunga utang yang dipakai ASLC buat kulakan mobil bekas juga otomatis turun. Penurunan beban ini secara langsung bakal ngebantu banget memulihkan margin laba bersih mereka. Nah, akhirnya kita udah membedah semuanya hari ini. Dari angka pendapatan 1 triliun yang bikin geleng-geleng, margin yang sempat ketekan, ekosistem bisnis yang tebal kayak parit pertahanan, sampai sinyal aksi buyback dari manajemen, dan rasio harga saham yang mentok di aset bersihnya. Dengan potensi upside sampai 68% dan adanya sentimen positif dari penurunan suku bunga, ada satu pertanyaan tersisa yang harus kalian jawab sendiri. Apakah PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ini layak masuk ke keranjang portofolio kalian? Silahkan lakukan riset tambahan kalian sendiri ya. Sampai jumpa di sesi bedah emiten kita selanjutnya.